Ya. Yang mulai Gus, dari awal Gus. Slide-nya di slide awal. Ya. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Kami dari kelompok Cirebon akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di daerah Cirebon, tepatnya di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang akan mempresentasikan bagaimana dampak masuknya internet terhadap perubahan masyarakat. Oke, teman-teman, pembahasan akan dimulai dari Mas Abdul Razak. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Taufik Abdurrahman, kemudian ada Bagus Umar Budiargo, lalu Abdul Razak, dan Erwin Aditya Dirgantara. Pembahasan dimulai dari sebelum masuknya internet yang akan disampaikan Mas Abdul Razak. Ayo. Ya, terima kasih Saudara Taufik. Oke. Tanpa salam. Kondisi sebelum akses internet masuk atau internet lancar itu memang mengisahkan sedikit cerita atau banyak cerita sebenarnya. Salah satu dari pengamatan yang kami amati itu yang pertama, itu komunikasi masyarakat itu masih lancar atau bisa dikatakan kalau orang Jawa itu menyebutnya itu lebih guyup atau rukun lah. Tapi setelah internet masuk itu kayak komunikasi itu menjadi renggang. Walaupun kita ada di satu majelis atau satu tempat itu kayak kita berada di tempat yang jauh, padahal kita baru ada di tempat tersebut. Itu mungkin karena dampak negatif internet atau mungkin pola perilakunya masyarakat atau apa ya, saya juga kurang begitu tahu. Terus yang kedua itu kami menemukan anak-anak itu masih memainkan permainan tradisional. Itu jauh sebelum internet masuk itu anak-anak itu selalu memainkan permainan tradisional seperti mungkin petak umpet, egrang, atau mungkin nanti lari-larian seperti gerobak sodor itu masih banyak dijumpai. Tapi seiring berjalannya waktu dan adanya internet itu anak-anak tuh beralih ke game online semuanya. Bahkan mungkin anak-anak SD pun sudah mulai memainkannya. Terus yang ketiga, komunikasi warga itu menggunakan speaker masjid atau mungkin dari Pak RT setempat itu yang memberitahukan dari rumah ke rumah biasanya. Kita tahu sebelum internet masuk itu memang komunikasi itu bisa dari tua-tua masjid atau mungkin bisa aja dari mulut ke telinga, mungkin dari Pak RT nanti ke warga, nanti menular kemana. Itu masih saya masih mengalami waktu itu. Yang keempat yaitu tata krama masih terjaga. Entah apa ya yang merasukinya itu tata krama sebelum adanya internet itu masih terjaga dan mungkin masih apa ya, ada unggah-ungguhnya antara yang muda dan yang tua. Begitu kita jalan di depan orang tua kita menggunakan badan dan sambil menyatakan permisi atau nyuwun sewu kalau orang Jawa bilang, itu masih terjaga atau masih banyak kita jumpai. Tapi sekarang entah apa, itu kaula muda itu serasa mungkin nggak tahu ya orang tuanya itu mengajar atau enggak, tapi kami perhatikan itu masih apa ya, jauh dari tata tata krama yang layak atau yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut. Terus yang kelima adalah quality time dalam perkumpulan itu masih terasa hikmat. Ya, memang sebelum adanya internet, kita jumpai di majelis atau di pengajian atau di kumpulan apa saja itu kita fokus dengan siapa yang memberikan materi di situ dan kita nggak asik dengan dunia kita sendiri. Tidak seperti sekarang ini teman-teman. Banyak kita jumpai kita berada di majelis tertentu dan kita berkumpul dengan orang tersebut mungkin dari majelis satu ke majelis lainnya itu kami rasa itu banyak yang masih asik dengan dunia sendiri atau kalau udah pegang HP itu mungkin udah lupa kalau kita tuh berada di majelis padahal kita ada di tempat tersebut kita mendengarkan ceramah atau mungkin baru rapat itu ada kadang-kadang ada sebagian orang yang dia aktif atau asik lah dengan dunia mereka sendiri. Terus
Yang terakhir, itu interaksi antara orang tua dan anak itu masih lancar. Nah, zaman dahulu itu sebelum ada internet atau sebelum akses internet lancar, itu memang orang tua itu masih care atau masih lancar antara komunikasi dengan kita. Tapi entah sekarang ini banyak sekali ya kita jumpai bahwasanya anak-anak itu sering lebih jauh dari orang tuanya. Mungkin karena udah asik lagi itu dengan dunia internetnya itu yang membuatnya menjadi tahu mana yang mungkin kalau nggak didampingin ya khususnya anak-anak kecil ini dalam memainkan dunia internet ini mungkin mereka kan salah akses atau salah pergaulan mungkin yang belum sewajarnya mereka tonton itu akan ditonton di usia dini. Memang peran orang tua itu memang sangat penting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan disambung oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Taufik selaku moderatornya. Oke, terima kasih pada Mas Abdul Razak. Pembahasan akan dilanjutkan dari awal mulai masuknya internet lancar di daerah Cirebon, di daerah Luwung, yang akan dibahas oleh Mas Bagus Umar Budihargo. Silakan. Mikrofonnya bagus. Maaf, Mas Bagus, mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan gitu, tentang internetnya mulai masuk jaringan internet lah, jaringan internet atau wifi mulai masuk ke daerah Cirebon ya. Kalau wifi ya, kalau masalah wifi dulu tuh hanya untuk digunakan kalangan seperti kantoran ya, tapi sekarang sudah merajalela ke kalangan masyarakat umum. Namun pada internet yang lancar ini seperti 4G, 5G ya untuk kalangan HP kentang ya itu H+ itu sudah lumayan untuk lancar itu. Nah, akses internet itu lancar mulai tahun 2014 sampai mulai mulai bermunculan internet lancar itu sekitar tahun 2014 atau 2015 ini. Nah itu juga awal munculnya game-game yang sedang booming-boomingnya seperti COC, Clash of Clans atau Clash of Royale atau Point Blank ya. Point Blank itu dulu sangat bermakna bagi kalangan muda. Ya. Sekarang zamannya Mobile Legends, PUBG atau ya Garden of Valor atau apa Free Fire ya. Nah, meski pada saat itu masih ada juga banyak yang main di seperti PS2 ya. Oh. Kalau PS1 itu sekitar umur saya kelas 5 SD kalau nggak salah. Nah, PS2 baru saya tahu sekitar kelas 2 SMP. Di tahun itu juga ditandai munculnya HP-HP yang terjangkau seperti iPhone, Evercost, Mito, ya biasanya sih Mito dan Evercost ya. Awal mula jaringan lancar pada waktu H+. Lalu pada tahun 2016-17 muncullah 4G. Lalu muncullah game seperti yang fantasi seperti itu. Ya. Mungkin selanjutnya akan saya kasihkan ke moderator kita Taufik Abdurrahman Ibrahim. Oke, terima kasih Mas Bagus Umar Budihargo atas penjelasannya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh saya sendiri tentang perubahan di masyarakat setelah internet lancar masuk di desa ini. Pada saat internet lancar seperti saat ini masuk, interaksi secara langsung antara orang tua dan anak mulai berkurang. Selama pengamatan, banyak anak-anak dari bangku sekolah dasar sampai pemuda yang sudah bekerja setiap sore nongkrong di depan rumah sambil bermain game online.
biasanya berkelompok. Interaksi anak-anak sama remaja pun meningkat, namun melalui smartphone, bukan secara langsung. Anak-anak saat ini juga lebih banyak berada di kamar saat malam hari, sambil memainkan gadgetnya. Hal ini tentu mengurangi interaksi anak-anak dengan orang tuanya secara langsung. Namun, ada dampak positifnya, karena semenjak internet lancar ini masuk, selama pengamatan banyak keluarga maupun kelompok masyarakat yang membuat grup WA, sehingga memudahkan dalam berkoordinasi ketika ada seseorang yang butuh bantuan atau keluarga yang sedang sakit, itu lebih gampang. Jadi mereka ini interaksinya masih lancar, namun tidak secara langsung, melainkan lebih banyak melalui biasanya grup WA, melalui online. Oke, lanjut. Kondisi mengaji. Slide-nya bagus. Nah, adapun perilaku mengaji di sini, masyarakat, aktivitas mengaji bagi anak-anak masih tetap berjalan, bahkan semakin ramai. Anak-anak di sini mengaji di musola setelah maghrib sampai isya. Bukan hanya mengaji, kadang-kadang juga diadakan acara sholawatan dan marawis yang anggotanya pemuda dan anak-anak. Biasanya ini bergantian. Di minggu ini rumah A, kemudian minggu selanjutnya rumah B. Tuh. Untuk orang dewasa juga kajiannya tetap berjalan seperti biasa, bahkan lebih banyak yang diminati, lebih banyak yang minat. Yang mengaji pun bukan hanya dari daerah sini saja, bahkan dari luar daerah. Letak perbedaannya dari kajian yang lama dengan kajian yang sekarang itu ada pada penggunaan media. Pengumuman adanya kajian itu biasanya disebar melalui grup WA atau Facebook, melalui Facebook yang di-tag anggota-anggota jamaah yang sering menghadiri kajian. Nah, perbedaan selanjutnya ada pada perilaku jamaahnya yang pada saat kajian banyak yang mengeluarkan HP untuk merekam kajiannya. Takmirnya pun merekam kajian tersebut, kemudian mengedit video dan menambahkan animasi lalu menguploadnya ke grup WA, grup WhatsApp untuk para jamaah yang ingin mengulang kajian atau yang bisa hadir ke kajian tapi ingin menyimak kajiannya. Oke, seperti itu perilaku mengaji masyarakat setelah internet lancar masuk. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Erwin tentang perilaku remaja ketika internet lancar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi, yaitu yang selanjutnya adalah perubahan gaya hidup remaja setelah masuknya internet. Jadi seperti yang kita ketahui, masa remaja itu adalah masa di mana dalam hidup itu kita memerlukan banyak referensi. Jadi mulai dari cara kita bersikap, berbicara, berpakaian, dan lain sebagainya. Hal ini apabila didukung dengan fasilitas internet yang lancar, maka akan mempengaruhi penyampaian informasi yang kita terima itu dengan cepat. Bahkan dalam kondisi yang pandemi seperti saat ini, kita bisa pengetahuan kita, informasi yang kita dapatkan itu bisa dari seluruh dunia, seperti itu. Seperti dalam pengamatan saya, remaja itu atau setiap orang itu akan cenderung menyerap informasi yang diterima dari internet, seperti itu. Misalnya saat di internet dia sering mencari hal-hal yang berbau positif, maka dalam kehidupannya akan tertuang juga hal-hal positif yang dia dapatkan dari internet tadi. Contohnya, beberapa remaja itu
mengumpulkan informasi dari website kampus-kampus terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencari beasiswa. Ada juga remaja lainnya mungkin misalnya mencari informasi tentang sejarah hidup orang-orang terkenal untuk ia contoh dan ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi di balik itu juga ada contoh yang kurang positif. Misalnya ada beberapa orang remaja yang menamai mereka yang mereka menamai diri mereka K-popers gitu atau penikmat lagu-lagu Korea. Secara tidak langsung mereka akan menerapkan dalam kehidupan mereka apa yang mereka tangkap, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari lagu-lagu K-pop tadi. Seperti itu, baik cara berbicara, cara bersikap, cara bergaul, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau contoh yang lain, beberapa remaja suka menonton film barat, misalnya. Secara tidak langsung, dari apa yang mereka tonton itu, maka juga akan muncul dalam kehidupan mereka, akan teraplikasikan dalam kehidupan mereka, cara bersikap orang-orang barat, cara berbicara orang-orang barat, cara bergaul orang barat, seperti itu. Jadi intinya adalah internet itu tergantung dari siapa yang mengaksesnya, seperti itu. Apabila seorang remaja itu mengakses hal-hal yang berbau positif, maka pola pikir dan gaya hidup remaja itu juga akan berubah menjadi hal yang positif. Begitu juga sebaliknya, apabila yang diakses dari remaja tersebut hal-hal yang berbau negatif, maka di dalam keseharian mereka juga akan tertuang hal-hal yang berbau negatif, seperti itu. Jadi perubahan bagi seorang remaja itu adalah tidak bisa dihindari, seperti itu. Jadi tergantung kitanya, tergantung masing-masing dari remaja tersebut mau berubah ke arah yang mana, positif atau negatif, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Setelah ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Erwin Aditya Dirgantara atas penjelasannya. Oke, teman-teman, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.